pasal 20 ayat 7 sampai ayat 8. Kalau ibu sudah menemukannya silakan katakan amin. Ya, judul dari firman Tuhan ini doa mohon kemenangan bagi raja. Ayat 7 dan ayat 8 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, ya, yang dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya memilih tema untuk kita renungkan dari firman Tuhan ini, yaitu doa adalah kunci orang beriman. Ya, itu temanya, doa adalah kunci orang beriman. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Mazmur pasal 20 yang ada dalam firman Tuhan ini adalah sebuah doa yang memohonkan kemenangan untuk Raja Daud pada masa itu. Doa ini dilantunkan bersahutan antara umat dengan imam. Ya. Jadi ini doa yang dilantunkan secara bersahutan antara umat dengan pemimpin rohani atau imam pada masa itu, ibu-ibu. Dalam doa tersebut, umat memohon kepada Tuhan agar Raja Daud dapat berhasil meraih kemenangan, mengalahkan musuh-musuhnya pada saat itu. Dan mereka tahu bahwa Raja Daud perlu ditopang dengan doa. Mereka adalah umat Israel yang berdoa untuk rajanya, untuk pemimpinnya, supaya Tuhan menolong Raja Daud yang adalah pemimpin kerajaan Israel, pemimpin bangsa Israel yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi rakyat Israel pada masa itu, ibu-ibu. Mereka tahu bahwa mereka sebagai rakyat, sebagai umat Tuhan, mereka sudah sepantasnya, sewajibnya mendoakan raja, mendoakan pemimpin mereka. Dan ini firman Tuhan yang kita boleh sama-sama baca ini merupakan doa mereka untuk Raja Daud. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini kita boleh sama-sama mengetahui bahwa umat Israel, mereka menunjukkan kehidupan mereka yang bergantung kepada Tuhan, yang berserah, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, karena mereka sadar mereka adalah manusia biasa yang terbatas. Mereka tidak bisa banyak berbuat apa-apa untuk membantu Raja Daud untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi mereka punya iman, ibu-ibu. Mereka mengandalkan iman mereka dengan segenap hati mereka, bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang akan menolong Raja Daud untuk berhasil menang mengalahkan musuh-musuh Raja Daud, menang mengalahkan musuh-musuh Israel. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan tadi, bagaimana keyakinan iman umat Tuhan pada masa itu dalam ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat 7 ini memberitahukan bahwa Tuhan telah membuktikan kepada umatnya bahwa Dia yang sanggup menolong Raja Daud untuk berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Dan kemenangan yang Tuhan berikan itu sempurna, kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Dari sini kita bisa lihat, ibu-ibu sekalian, bahwa tidak sia-sia umat Tuhan berseru berdoa kepada Raja Daud supaya Tuhan tolong, dan Tuhan telah jawab doa mereka. Ayat 7 ini merupakan ayat yang memberikan jawaban
yang memberitahukan tentang jawaban doa yang Tuhan nyatakan bahwa Dia, Tuhan yang Maha Kuasa, telah memberikan kemenangan kepada sang raja, kepada Raja Daud yang berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Berarti ibu-ibu, intinya untuk kita umat Tuhan di masa sekarang ini, tidaklah sia-sia kalau kita bergantung, berseru, memohon kepada Tuhan. Karena doa itu adalah kunci untuk kita menghadapi setiap badai masalah persoalan hidup kita. Ya, doa adalah kekuatan kita yang sesungguhnya. Doa adalah cara untuk kita bergantung, berserah kepada Tuhan, dan cara untuk kita mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan anggap sepele yang namanya doa. Jangan anggap enteng yang namanya doa. Doa itu perlu untuk kita terus lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai bukti kita mengandalkan Tuhan, dan sebagai bukti kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita manusia terbatas adanya. Kita manusia tidak sanggup secara manusiawi menghadapi setiap masalah apapun yang ada dalam hidup kita. Ibu-ibu, saya tidak tahu apa masalah persoalan ibu-ibu pada saat ini dalam rumah tangga ibu-ibu, dalam pekerjaan ibu-ibu, dalam segala hal apapun yang saat ini ibu-ibu alami. Tetapi saya mau beri motivasi kepada ibu-ibu melalui firman Tuhan ini. Mari belajar dari umat Israel yang berdoa kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan dengan doa, lewat doa. Karena doa itulah sebagai tanda kita memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu-ibu yang kasih Tuhan Yesus, apakah selama ini ibu mengandalkan kekuatan ibu-ibu sendiri ketika ibu-ibu menghadapi masalah persoalan dalam hidup ibu-ibu? Ya, ibu-ibu yang kasih Tuhan Yesus, sadarilah kita manusia lemah, kita manusia terbatas. Tidak akan mungkin kita sanggup mengalahkan setiap masalah persoalan hidup kita. Kita belajar dari firman Tuhan yang memberitahukan kita pada saat ini bagaimana musuh-musuh Raja Daud, mereka memegahkan kereta, mereka memegahkan sarana, alat, fasilitas, kuda, pedang, peralatan militer, peralatan senjata, berperang untuk menghadapi Raja Daud. Tetapi puji nama Tuhan, Raja Daud ditopang oleh doa umat Tuhan, umat Israel pada masa itu dengan doa. Karena kalau Tuhan yang bela orang yang berseru padanya, pasti Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang berseru, yang berserah kepadanya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini boleh memotivasi kita supaya kita selalu bertekun untuk berdoa kepada Tuhan. Hanya dengan doa kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Hanya dengan doa kita pasti mendapatkan solusi dari Tuhan atas setiap masalah hidup kita. Dengan doa kita akan mendapatkan pemulihan. Bahkan ketika kita sakit pun Tuhan sanggup menyembuhkan kita kalau kita mau berdoa kepada Dia, memohon kesembuhan dari Dia. Justru itu lebih baik ibu-ibu yang kasih Tuhan, berdoa kepada Tuhan sebagai tanda kita berserah memohon pertolongan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang sanggup menolong kita. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang Maha besar, terlebih besar atas setiap masalah apapun dalam hidup kita. Jangan sampai kita menganggap masalah apapun yang ada dalam hidup kita, yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita anggap itu lebih besar. Padahal Tuhan Yesus, Dia terlebih besar. Dia Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah persoalan hidup kita. Ada amin ibu-ibu? Amin. Ada amin? Amin. Apakah ibu belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Amin. Dari firman Tuhan ini kita diingatkan untuk berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan, Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Dia akan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah persoalan hidup kita. Musuh-musuh Raja Daud berhasil dikalahkan karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Raja Daud dan menyatakan bahwa Dia Tuhan yang tidak akan mengecewakan kepada orang yang berseru memohon pertolongannya dalam doa.
amin untuk firman Tuhan ini. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa.